Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, di sini nama saya Gurun Asyari dengan NIM 2005009740065 dari kelas PTI A 2020. Di sini saya akan menerangkan terkait penerapan metode NAEF Base dalam menentukan prediksi status cum laude IPK mahasiswa. Ya, di sini saya akan menggunakan bahasa Python untuk memenuhi tugas dari mata kuliah data mining. Jadi langsung saja masuk ke pengertian. Jadi yang di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari data mining sendiri. Yang dimana definisi dari berbagai sumber. Data mining adalah proses pengambilan informasi dari berbagai data-data yang sangat signifikan atau besar dengan manfaat algoritma dan teknik pengumpulan data dalam bidang statik. Data mining merupakan proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan mengolahnya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya, pengeluaran, ataupun keduanya. Definisi data mining merupakan set kegiatan dalam pengumpulan, pemakaian, dan data historical untuk menghasilkan pola atau hubungan dalam data berukuran besar ataupun banyak. Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan, data mining merupakan proses set kegiatan untuk mengumpulkan data yang berukuran besar ataupun banyak yang nantinya dapat diekstraksi menjadi informasi-informasi penting yang dapat digunakan. Untuk selanjutnya, di sini ada tahapan data mining. Jadi tahapan-tahapan data mining yang pertama ada data cleaning, proses ataupun menghapus noise dan data yang tidak beraturan. Yang kedua ada data integration, proses penggabungan data dari sebagian sumber atau database ke dalam database baru. Yang ketiga data selection, data yang ada pada database tidak semuanya terpakai. Oleh karena itu, hanya beberapa data saja yang sesuai untuk dianalisis. Dan yang keempat, data transformation, proses penggabungan data ke dalam format yang sesuai untuk diproses di data mining. Yang kelima, proses mining sesuatu, proses untuk utama saat metode diterapkan menentukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Yang keenam, pattern evaluation untuk mengidentifikasikan beberapa pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Yang ketujuh, knowledge presentation, visualisasi, dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, karena di sini kan kita membahas terkait dengan metode naive Bayes, jadi perlu diketahui juga dari definisi naive Bayes, yaitu yang merupakan metode probabilistik pengklasifikasian sederhana berdasarkan teorema Bayes, yang dimana pengklasifikasian dilakukan melalui data training sejumlah data secara efisien. Adapun naive Bayes yang mengasumsikan bahwa nilai dari sebuah input atribut pada kelas yang diberikan tidak tergantung dengan nilai atribut yang lain. Teorema Bayes sendiri dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Langsung saja masuk ke hasil dan pembahasannya. Jadi yang pertama di sini kita akan masuk ke programnya, yaitu pada Google Colab. Dan di sini kita akan menginputkan terkait importnya dan juga menambahkan terkait untuk Excel-nya. Dari Excel sendiri kita sudah membuat di sini untuk terkait
data IPK mahasiswa dari Excel. Dan di sini kita masukkan jenis kelamin, status mahasiswa, umur, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, IPS 5, IPS 6, IPS 7, dan IPS 8. Lalu itu semua akan menjadi IPK di terakhirnya. Dan juga di sini ada status IPK sendiri, yang dimana nanti kita akan pengen bagaimana mengetahui apakah dari IPK ini tadi itu termasuk kumlot atau tidak. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sini. Nah, langsung saja masuk ke ininya, kembali lagi. Nanti setelah kita menginputkan yang dimana data IPK mahasiswa XLS, kita run terlebih dahulu. Muncul seperti ini, IPK in 64. Oke, selanjutnya di sini kita juga pengen menambahkan metode base model dengan mengimportkan juga ke dalamnya. Kita run. Sudah selesai. Nah, ini untuk gimana kita pengen kan karena juga melakukan prediksi kan ya. Jadi ini kita masukkan y predik sama dengan data terang ini predik x, yang dimana nanti ditampilkan y predik seperti itu. Lanjut ke bawahnya lagi, yaitu di sini selanjutnya kita melakukan prediksi pada data input ataupun data yang akan diprediksikan. Jadi yang di sini ada keterangannya, yang satu itu laki-laki dan yang 0 nanti itu perempuan. Oke, perlu diingat kita juga bisa menambahkan di sini jenis kelamin. Jadi yang di sini jenis kelaminnya kalau misalkan 0 itu perempuan, kalaupun 1 itu laki-laki. Dan juga di sini status mahasiswa, yang 1 itu bekerja, kalaupun yang 0 itu mahasiswa. Jadi kita bisa mengedit juga di situ. Lalu kita tambahkan, coba kita masukkan di sini umurnya 23 tahun, IPS 1-nya 3,57 dan selanjutnya seperti ini. Kita masukkan, juga kita print IPK rata-ratanya dan kita juga bisa melihatnya. Nah, di sini ada keterangannya juga. Gimana kalau misalkan ini dari Excel-nya itu tampilannya 0, jadi nanti hasilnya tidak kumlot. Walaupun 1, nanti akan muncul IPK yang kumlot. Seperti itu. Jadi karena kita akan memasukkan berbagai IPS di sini dan juga akan dikonversinya ke IPK. Jadi kita coba run di sini. Nah, di sini akan muncul IPK rata-rata. Jadi IPK rata-ratanya 3,5. Jadi udah pasti di sini rata-ratanya 3,5, dan juga di sini akan muncul hasil dari prediksi status IPK yaitu kumlot. Karena tadi ini 3,5 itu udah termasuk dari IPK kumlot. Jadi akan muncul tulisan kumlot di sini. Lalu yang terakhir di sini kan ada nilai akurasi, dari nilai akurasi yang udah kita bahas tadi. Oke, kembali lagi ke nah, sini dari data ada input data IPK mahasiswa dari Excel-nya tadi. Ya, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwasanya di sini kita bisa melihat apakah dari penilaian yang setiap semesternya dari nilai dari mahasiswa itu sendiri dan juga sampai di convert ke IPK itu kita bisa mengakumulasikan apakah IPK tersebut
cum laude ataupun tidak. Nah, kita juga dapat memprediksikannya melalui hal tersebut. Jadi mungkin untuk metode naive Bayes seperti itu, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.